Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Harahap dengan NIM 5213122014. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan atau menyampaikan dengan model pembelajaran ekspositori. Apa sih model pembelajaran ekspositori itu? Ekspositori berarti sebuah penjelasan yang dilakukan oleh guru mengenai sebuah teori atau konsep atau materi. Dengan model pembelajaran ekspositori ini diharapkan para siswa memahami materi pembelajaran secara maksimal melalui penjelasan verbal yang dilakukan oleh guru. Jadi kegiatan siswa di sini hanya mendengarkan guru dalam menyampaikan materi. Pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita melakukan satu yel-yel untuk menambah semangat kita dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke. Untuk yel-yelnya kalian ikuti Bapak ya. Oke. Otomotif jaya, otomotif bisa. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa untuk mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa sehingga pembelajaran kita ini mendapat berkah. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang baterai. Ada yang tahu baterai? Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui fungsi dari baterai, jenis-jenis baterai, dan komponen yang terdapat dari dalam baterai tersebut. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas tentang baterai. Apa itu baterai? Apa fungsi dari baterai? Oke. Baik, di sini baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lain. Secara umum, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang tersimpan dalam bentuk energi kimia yang sewaktu-waktu energi tersebut dapat dikeluarkan apabila dibutuhkan. Fungsi secara umum, fungsi baterai ini untuk kendaraan yaitu pada saat mesin mati, maksudnya di sini pada saat mesin mati gitu, sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris penerangan dan sebagainya. Walaupun mesin kita dalam keadaan mati, contohnya kita mau menghidupkan lampu, bisa kita hidupkan lampunya dari sumber energi baterai tersebut. Kemudian saat starter, baterai ini berfungsi untuk menghidupkan sistem starter atau untuk dapat menghidupkan mesin, yaitu untuk memutar dinamo starter sehingga mesin ini dapat hidup. Kemudian saat mesin hidup, sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Berikutnya yaitu jenis-jenis baterai. Di sini ada yang tahu baterai itu ada berapa jenis? Ya, betul.
Ada dua jenis. Yang pertama yaitu baterai kering dan baterai basah. Baterai kering adalah tipe baterai yang plat atau selnya baterainya tidak terendam oleh cairan. Sedangkan baterai basah adalah tipe baterai yang sel baterainya terendam oleh cairan, seperti cairan elektrolit. Baterai yang digunakan untuk mobil ataupun truk umumnya adalah baterai berjenis basah. Sedangkan untuk baterai kering itu biasanya kita gunakan pada sepeda motor. Tapi banyak juga baterai basah digunakan pada sepeda motor. Kemudian berikutnya yaitu konstruksi atau komponen-komponen pada baterai. Jadi di dalam baterai ini banyak sekali komponen-komponennya. Di antaranya ada terminal baterai, tutup ventilasi, pemisah sel, kotak baterai, penghubung sel, plat baterai, elektrolit dan sebagainya. Jadi di sini kita akan membahas komponen dan fungsi pada baterai tersebut. Oke, yang pertama ada elektrolit baterai. Sampai sini paham? Jadi elektrolit baterai ini merupakan larutan atau cairan gitu, cairan asam sulfat dengan air suling. Berat jenis elektrolit baterai bila terisi penuh yaitu 1260 atau 1280 pada elektrolit 20 derajat Celcius. Berat jenis elektrolit baterai bila terisi penuh dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbandingan campuran antara asam sulfat dan air suling yang belum tentu sama perbandingannya. Kemudian yang kedua ada kotak baterai. Kotak baterai berfungsi untuk menampung elektrolit dan elemen-elemen yang terdapat di dalam baterai tersebut. Pada dalam kotak baterai dibagi menjadi 6 bagian atau 6 sel, atau dapat kita katakan dengan 6 kamar gitu, 6 bagian. Pada kotak baterai juga terdapat tanda-tanda seperti tanda permukaan atas atau upper level dan permukaan bawah lower upper. Dan di kotak baterai ini juga kita menemukan informasi tentang tentang merek dari baterai tersebut, kemudian berapa volt baterai tersebut, dan masih banyak lagi. Jadi di kotak baterai ini di bagian luar kita menemukan informasi-informasi yang terdapat di baterai tersebut. Kemudian yang ketiga ada plat baterai. Terdapat 2 plat baterai, yaitu plat positif dan plat negatif. Bahan yang digunakan untuk plat positif adalah antimoni yang dilapisi dengan lapisan aktif oksida timah yang memiliki warna coklat. Sedangkan plat negatif terbuat dari spongleit yang memiliki warna abu-abu. Kemampuan dari baterai untuk dapat mengalirkan arus dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran dari plat baterai tersebut. Semakin besar plat baterai dan semakin banyak plat-plat baterai, maka semakin besar pula arus yang dapat dihasilkan. Jadi di sini untuk memudahkan kita membedakan yang mana plat baterai positif dan plat baterai negatif, kita tinggal melihat warna dari plat tersebut. Dimana kalau plat positif itu berwarna coklat, sedangkan plat negatif itu berwarna abu-abu. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Yang keempat ada separator. Di sini separator atau penyekat
merupakan komponen yang berada di dalam kotak baterai. Komponen separator ini berada di dalam kotak baterai, di mana separator terletak di antara plat positif dan plat negatif. Separator baterai berfungsi sebagai pencegah terjadinya hubungan singkat antara plat positif dengan plat negatif. Jadi kalau tidak ada separator ini, kemungkinan akan terjadi hubungan singkat antara plat positif dan plat negatif. Baik, yang berikutnya ada sel baterai. Oke. Sel baterai atau elemen baterai terdiri dari plat positif dan plat negatif, dan di antara kedua plat tersebut dibatasi dengan separator. Sel baterai saling dihubungkan secara seri gitu, sehingga jumlah dari sel baterai akan menentukan besar tegangan baterai. Setiap sel baterai menghasilkan tegangan sekitar 2,1 volt, sehingga pada baterai dengan 6 sel maka memiliki tegangan sekitar 12,6 volt. Baik, yang berikutnya ada penghubung sel. Penghubung sel atau connector merupakan bagian yang menghubungkan plat-plat yang ada di dalam baterai. Penghubung antara plat negatif dan plat positif dihubungkan secara seri. Kemudian komponen yang berikutnya ada pemisah sel. Pemisah sel atau sel partition berfungsi untuk memisahkan tiap-tiap sel yang ada dalam baterai. Kemudian ada terminal baterai. Terminal baterai ini terdiri dari buah terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Biasanya untuk terminal positif itu kita hubungkan langsung ke ke objeknya gitu, atau sebagai sumber apinya. Jadi kalau untuk terminal negatif itu biasanya kita hubungkan ke bodi atau ke massa. Jadi saat pemasangan baterai kita tidak boleh terbalik. Kita tidak boleh meletakkan terminal positif ini ke bodi atau ke massa gitu. Jadi positif harus ke contohnya ke dinamo starter, dihubungkan terus ke dinamo starter, dan plat negatif itu sebagai massa biasanya dihubungkan ke bodi atau sasis dari kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian yang ke-9 yaitu komponen tutup baterai. Tutup baterai berfungsi sebagai penutup lubang pengisian elektrolit baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi untuk keluarnya gas hidrogen yang terbentuk saat proses pengisian berlangsung. Karena jika gas hidrogen tidak dikeluarkan dari baterai maka baterai dapat meledak. Jadi saat pengisian baterai ini cenderung kita melakukan kegiatan pada baterai yang berjenis basa gitu. Jadi pada saat pengisian berlangsung itu gas hidrogen terbentuk. Jadi lubang ventilasi ini ya berfungsi sebagai untuk mengeluarkan gas hidrogen tersebut. Di mana gas hidrogen ini sangat menimbulkan baterai dapat meledak, atau dapat kita katakan sebagai, kalau sering kita bilang itu baterai soak. Jadi kalau ketika baterai sudah soak itu baterainya tidak dapat lagi berfungsi, tidak bisa lagi menghidupkan suatu mesin tersebut, tidak bisa lagi menghidupkan penerangan aksesoris dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tutup baterai ini ada juga komponennya gitu. Pertama itu ya gas. Jadi gasnya ini keluar dari lubang ventilasi. Kemudian ada gasket. Gasket di sini. Gasket ini berbentuk
berbentuk karet dan bulat sesuai dengan ukuran pada tutup baterai ini. Gasket ini berfungsi sebagai perekat atau penguat dari tutup baterai ini. Kemudian ada ulir dan ada gas dan kabut asam, kemudian asam jatuh. Kemudian pengujian dan pengisian baterai. Pertama kita harus pemeriksaan elektrolit. Jadi jumlah elektrolit baterai harus selalu dikontrol. Jumlah yang baik adalah di antara tanda batas upper level dan lower level atau level bawah. Jumlah elektrolit yang kurang menyebabkan sel baterai cepat rusak, sedangkan jumlah elektrolit yang berlebih menyebabkan tumpahnya elektrolit. Saat baterai panas akibat pengisian atau pengosongan berlebihan akibat proses penguapan, saat pengisian memungkinkan jumlah elektrolit berkurang. Di sini untuk pemeriksaan elektrolit biasanya dilakukan untuk pada baterai pada baterai basah. Oke, sampai sini paham? Bagaimana sih Pak langkah-langkah pemeriksaan elektrolit baterai tersebut? Jadi di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk pemeriksaan elektrolit baterai tersebut. Langkah yang pertama kita melepas terminal baterai negatif. Kita lepas dulu terminal baterai negatif. Kemudian lepas sumbat baterai dan tempatkan dalam wadah agar tidak tercecer. Kemudian masukkan termometer pada lubang baterai. Kita masukkan termometer ini ke lubang baterai tersebut untuk mengukur berapa suhu dari cairan elektrolit tersebut. Kemudian pompa hidrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hidrometer dan pemberat terangkat. Kemudian tanpa mengangkat hidrometer, baca berat jenis elektrolit baterai dan baca juga temperatur elektrolit baterai. Tanpa mengangkat hidrometer, kita harus membaca berapa berat jenisnya dan berapa suhu dari elektrolit baterai tersebut. Kemudian jangan lupa kita mencatat hasil dari pengukuran yang sudah kita lakukan. Dimana dengan mencatat ini kita mengetahui berapa baterai berapa suhu, berapa massa jenisnya. Dari pengukuran inilah kita bisa menilai apakah baterai ini masih bagus atau sudah rusak. Oke, sampai sini paham? Baik, kurasa cukup sekian penyampaian materi dari Bapak. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Jika ada yang belum paham, silakan ditanya. Rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang puas, Bapak minta maaf, dan kepada yang Maha Kuasa, Bapak minta ampun. Rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Otomotif bisa, otomotif jaya.